Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1169 rilis juga. Inilah saatnya kita mereview One Piece chapter 1169. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para OPR yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1169 mendapatkan judul Have to Die as soon as possible, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti harus mati secepat mungkin. One Piece kembali mendapatkan jatah color spirit, di mana Oda menggambarkan bajak laut Rocks mengenakan setelan hitam. 14 anggota bajak laut Rocks muncul di sampul. Rocks sedang membelai harimau. Lalu ada Newgen, Linlin, Kaido, Shiki, Stacy, Gloriosa, Strausen, John, Marlon, Ochoku, Ganzui, Barbel, dan juga Kyo. One Piece chapter 1169 melanjutkan kilas balik di hari kematian dari Raja Harald. Adegan diawali dengan memperlihatkan Gaban dan Shanks yang sedang berbicara di rumah Gaban. Ini kelanjutan adegan yang kita lihat di chapter 1152. Gaban menjelaskan pada Shanks bahwa dia bertemu Garp dan mengetahui darinya jika Roger memiliki seorang anak. Dan sekarang Gaban meneruskan informasi itu kepada Shanks. Shanks berkata, "Oh, berarti putra kapten akan seperti adik kandungku sendiri." "Ya, seperti kau dan Bagi adalah anak-anak kami," balas Gaban. Adegan beralih ke kastil Aurus. Harald bergerak sendiri dan membunuh raksasa pengawal kerajaan yang membawa rantai untuk mengikatnya ke pilar. Harald merasakan bahwa kontrol Imu tidak hanya mempengaruhi tubuhnya, karena ternyata akal dan pikirannya juga akan berubah sesuai kehendak Imu. Harald memerintahkan semua raksasa pengawal kerajaan untuk membunuhnya. Kemudian Loki dan Jarul masuk ke ruang tahta saat para raksasa pengawal kerajaan menikam Harald. Adegan yang sama seperti yang kita lihat di chapter 1152. Tapi berkat kemampuan immortality-nya, Harald pulih seketika dan dia mulai membunuh para raksasa itu serta melepaskan haki dalam skala besar. Adegan kembali ke rumah Gaban. Shanks menjelaskan pada Gaban bagaimana kontrak bekerja sambil menunjukkan tanda di lengan kirinya pada Gaban. Shanks berkata, "Aku dan Harald membentuk perjanjian dangkal dengan entitas bernama The Great One di Tanah Suci. Tapi bahkan hanya dengan perjanjian dangkal ini, jika aku berada dalam jangkauan kemampuan mereka, aku mustahil melawan perintah mereka." Gaban mengatakan jika kekuatan yang dimiliki oleh entitas itu sangat aneh. Shanks kemudian menjelaskan pada Gaban bahwa dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada Harald saat mereka bersama jauh dari Merijoa, sehingga mereka menjadi teman. Kita bisa melihat panel momen itu dengan Harald berkata pada Shanks, "Aku tahu kau dari bajak laut rambut merah kan?" Shanks berkata bahwa Harald percaya jika dia bergabung dengan Kesatria Dewa, Elbaf akhirnya akan bergabung dengan pemerintah dunia juga. Tapi itu juga berarti Harald harus menandatangani perjanjian yang lebih tinggi. Dan apa itu akan menjadi masalah? Tanya Gaban. Shanks menjawab, dengan membentuk perjanjian baru itu, Kesatria Dewa mendapatkan kekuatan superhuman dan tubuh abadi. Mereka juga diberi kekuatan untuk membuat Abyss untuk melintasi jarak yang sangat jauh. Sebagai gantinya, suara dari The Great One akan mengikuti mereka hingga ujung dunia. Dimanapun mereka berada, mereka tidak akan bisa melawan perintahnya. Harald tidak akan bisa lagi menolak mereka. Dan aku sangat meragukan orang-orang serakah itu akan tetap menepati janji mereka nanti. Menarik kok. Shanks tahu dengan sangat detail mengenai perjanjian dengan Im Sama ini. Dia tahu kekuatan yang diberikan dari perjanjian itu
Bahkan efek negatifnya pun Shanks tahu dengan sangat detail. Di mana orang-orang yang sudah melakukan perjanjian dengan Im Sama tak akan bisa menolak apapun yang diperintahkan oleh Imo kepada mereka. Dari manakah Shanks tahu semua informasi itu? Sudah jelas Shanks tahu semua itu dari Shamrock. Ketika di Marijoa, Shamrock terlihat sangat peduli dengan Jackie. Ditambah lagi, Shanks hanya mengetahui detail dari Shallow Sea Covenant dan juga Deep Sea Covenant. Tapi Shanks tidak mengetahui detail tentang Abyssal Covenant. Karena memang Shamrock baru sampai pada tahap perjanjian laut dalam saja. Apakah itu artinya Shamrock selama ini berada di pihaknya Shanks? Dan pada akhirnya dia akan mengkhianati Im Sama dan pemerintah dunia. Menarik kok. Tiba-tiba Shanks dan Gaban merasakan haki yang menakutkan datang dari kastil Aurus. Di ruang tahta, Loki dan Jarul menahan Harald ke lantai. Harald mengakui pada Loki, Jarul dan para raksasa pengawal kerajaan bahwa dia telah melakukan pekerjaan kotor untuk pemerintah dunia. Tapi sekarang dia telah dibodohi oleh Imu. Harald memerintahkan Jarul untuk memberikan buah iblis legendaris kepada Loki karena dia pikir bahkan Loki tidak akan bisa mengalahkannya setelah diberi peningkatan kekuatan oleh Imu. Kemudian Harald berbicara pada putranya sambil menangis. Aku harus mati secepat mungkin. Lakukan itu dan dudukkan dirimu di tahta Loki. Lalu beritahu rakyat betapa bodohnya seorang raja seperti aku. Gunakan kematianku untuk membangun reputasimu. Aku tidak peduli apa yang akan orang katakan tentangku setelah aku mati. Yang paling penting adalah masa depan Elbaf. Kau mengerti kan? Kau, aku tak bisa berkata-kata, ucap Loki. Harald kembali berkata, aku mohon Loki, kau satu-satunya yang bisa kuharapkan. Setelah mempercayakan segalanya pada Loki, pengaruh Imo meningkat dan pikiran Harald berubah total. Harald tidak berubah menjadi monster. Imo hanya mengambil kendali penuh atas tubuh Harald. Dalam halaman ganda yang menakjubkan, Harald mulai membunuh semua raksasa pengawal kerajaan. Harald memerintahkan para pengawal di luar ruang tahta untuk segera menyegel semua pintu karena ada penjahat di kastil. Seorang raksasa pengawal kerajaan menikam leher Harald, tapi dia langsung pulih. Beraninya kau bukan Raja Harald kami lagi, teriak raksasa itu. Harald pun berkata, jangan konyol, aku masih Harald, tapi sekarang aku adalah pelayan setia, The Great One. Tidak akan ada yang selamat. Aku tidak akan membiarkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di kastil ini keluar. Loki berlari ke ruang harta. Harald berkata dialah yang akan memakan buah iblis legendaris itu. Dan kemudian dia akan menyerahkan Elbaf kepada Imu. Jarul menyerang Harald untuk menghentikannya sambil berkata jika Harald memakan buah iblis itu, dunia akan berakhir. Saat itulah Jarul ditikam tepat di kepalanya. Shanks dan Gaban tiba di kastil Aurus dan menyerang Harald. Tapi sekali lagi Harald langsung pulih. Harald berkata, Shanks, tubuh abadi ini menakjubkan. Aku bisa merasakan superioritasku sebagai seorang makhluk hidup. Shanks pun berteriak, sial, apakah tidak ada cara untuk membatalkan perintahnya? Loki tiba di ruang harta di akhir chapter. Dia membuka kunci rantai dan membuka pintu. Di dalam, Loki melihat kotak harta berisi buah iblis legendaris Elbaf. Dan di belakangnya ada palu Ragnir. Tapi ada yang aneh karena sepertinya Ragnir sedikit bergerak. Loki berkata, inilah buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf. Chapter berakhir dengan Ragnir bergerak sendiri dan menyerang Loki yang nyaris menghindari serangan itu. Suara aneh pun terdengar. Gege. Wah, siapa ini? Teriak Loki. Sudah sangat jelas jika suara itu berasal dari palu Ragnir. Ragnir dapat bergerak seakan dia memiliki kehendaknya sendiri. Bahkan palu itu juga dapat berbicara. Itu artinya palu Ragnir adalah senjata yang telah memakan buah iblis. Satu-satunya buah iblis yang dapat dikombinasikan dengan senjata adalah buah iblis Swan.
Kita belum tahu buah iblis Zoan apa yang ada pada Ragnir. Tapi satu hal yang penting, ketika Loki mengayunkan Ragnir, petir akan langsung menyambar tepat pada serangannya itu. Ada satu hal menarik. Ada beberapa kasus di mana nama buah iblis sangat terkait dengan suara tertawa dari penggunanya. Di sini Ragnir mengeluarkan suara tawa yaitu GGGGG. Terdapat satu manga yang memiliki judul GGGG no Kitaro yang menceritakan bocah yokai di mana salah satu jurus andalannya adalah dapat mengeluarkan serangan petir dari rambutnya. Apakah ini semua hanya sebuah kebetulan? Yap, selain itu sudah jelas jika Loki juga memakan buah iblis legendaris yang telah dijaga secara turun-temurun oleh para raksasa Elbaf. Hal ini terbukti karena sekarang Loki dirantai di Underworld menggunakan Borgol batu laut, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan jika Loki memiliki dua kekuatan buah iblis, yaitu buah iblis legendaris yang dia makan dan juga kekuatan buah iblis yang ada pada palu Ragnir. Di mana dua kekuatan legendaris Elbaf ini membuat Loki mampu menghabisi Raja Harald yang sudah dikuasai oleh Im Sama, yang bahkan dia memiliki kemampuan immortality dan regenerasi tanpa batas. Itu artinya kekuatan buah legendaris Elbaf ini memang memiliki andil yang sangat besar untuk mengalahkan Harald. Apa sebenarnya buah iblis legendaris Elbaf ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Dari hype yang didapatkan oleh Loki pada chapter 1169 kali ini, kalian jangan melupakan Shanks yang berhasil mengalahkan Loki yang sudah memakan buah iblis legendaris dan juga menggunakan palu Ragnir. Jangan remehkan buah iblis yang dimakan oleh Loki, karena Jarul saja berkata jika Harald yang sudah dikendalikan oleh Im Sama sampai memakannya, maka dunia ini pasti akan hancur di tangannya. Bahkan Gaban saja mengakui kekuatan dari Loki dan mengatakan jika baru Sang saja yang sampai saat ini mampu mengalahkan Loki. Sudah sangat jelas jika Sang bisa mengalahkan Loki dengan mengandalkan kemampuan haki yang dia miliki, terutama kemampuan dari Conqueror Haki miliknya. Kita sudah sedikit melihat bagaimana kuatnya Conqueror Haki yang dimiliki oleh Shanks. Shanks mampu menggunakan Advanced Conqueror Haki dan mengalahkan Eustace Captain Kidd yang memiliki bounty 3 miliar berry hanya dalam satu kali tebasan. Lalu ketika di Wano Kuni, Shanks menggunakan haki rajanya dari jarak yang jauh untuk mengintimidasi Admiral Green Bull. Tak hanya itu, haki raja Shanks bahkan mampu menetralisir kekuatan buah iblis milik Green Bull, memaksanya kembali ke wujud manusianya. Yap, sama seperti Conqueror Haki milik Joy Boy yang mampu menetralisir kekuatan buah iblis milik Imu Sama yang diberikan kepada para Gorosei. Dan inilah cara Shanks bisa mengalahkan Loki. Ingat dengan kata-kata Kaido, Haki transcends all. Haki melebihi segalanya. Semua serangan baik itu fisik ataupun kekuatan buah iblis tak akan mempan pada pemilik Conqueror Haki yang sangat kuat. Apakah ini berarti haki milik Shanks sudah setara dengan Joy Boy? Belum, karena haki terkuat Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet hanya menyerang musuh saja. Hakinya tidak berdampak pada kru topi jerami dan para raksasa Elbaf. Berbeda dengan Shanks ketika di Wano Kuni, ledakan haki rajanya masih berpengaruh pada nakamanya sendiri. Bahkan Kroconya pun sampai pingsan akibat ledakan haki Shanks itu. Itu artinya Shanks memang belum sampai ke level Joy Boy, namun sebentar lagi dia bisa setara dengan sang legenda itu. Jika Shanks bisa lebih menguasai penggunaan Advance Conqueror Haki miliknya. Pada akhir manga One Piece chapter 1169, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, namun majalah WSJ libur minggu depan. Akan tetapi bocoran chapter 1170 kemungkinan akan muncul lebih awal minggu depan. Jadi nantikan konten One Piece menarik selanjutnya sambil mainin game One Piece keren ini tentunya. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone? Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys.
Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek terus videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.